Shalom, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Miss Reski, yang hari ini saya akan menemani kalian selama ibadah KKCF pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sekarang silakan kalian mengambil Alkitab, panggil mama, papa, kakak, dan adik supaya kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian yang berkata hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Nah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah KKCF kami hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami nanti. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang berkata Tuhan Yesus baik. Kita masih tetap berdiri dan kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Kita masih tetap berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Miss Selpiani. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mempersilakan semuanya untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami datang berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Baik Tuhan yang saat ini sedang bekerja, maupun Tuhan yang saat ini ada bersama-sama dengan kami di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan mereka hikmat, kesehatan, kemampuan, kesabaran daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang saat ini orang tua kami kerjakan, mereka boleh menjalankannya dengan segala baik. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa Tuhan buat sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin yang ada di sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pendidik yang ada di sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan mereka. Biarlah Tuhan apapun yang saat ini pemerintah kami sedang kerjakan, mereka boleh menjalankannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang direncanakan, semua yang dikerjakan, itu semua boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi yang saat ini masih berlangsung di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan apapun yang saat ini diusahakan oleh orang-orang yang bekerja Tuhan untuk mencari solusi, untuk mencari vaksin dari pandemi virus ini Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang dikerjakan boleh berhasil, dan suatu hari kelak Tuhan pandemi ini boleh berakhir dan kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kelanjutan dari ibadah KKCF kami di saat ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan terimalah permohonan kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Miss Selpi yang telah membawakan kita doa syafaat. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya kita. Ayat hafalannya kita terambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita akan lanjut ke versi bahasa Inggris. The 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have made a good fight, I have come to the end of my journey, I have kept the faith. Nah, sekarang ayat hafalan dalam versi Mandarin. 提摩太后书第4章第7节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路
我已经抱尽了，所心到的我已经收住了。谢谢老师。Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang berkata dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Miss Novi. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan untuk mengikuti ibadah KKCF pada pagi yang indah ini. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, biarlah boleh menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke, Mem akan bacakan buat kita semua. Dengan judul, penuhilah panggilan pelayanan-Mu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, firman Tuhan. Nah, yang menjadi nats perenungan kita pada hari ini yaitu terambil dari 2 Timotius 4
ayat 7 yang merupakan juga ayat hafalannya kita pada hari ini, dengan firman Tuhan yang berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, dan tema pembacaan kita pada hari ini yaitu pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah kalian memiliki seorang atlet idola? Ya, misalnya dalam pertandingan sepak bola ya, siapa atlet yang sangat kalian idolakan? Ya, kalau Mem sendiri sangat mengidolakan yaitu Cristiano Ronaldo ya, karena di mana di setiap pertandingannya itu selalu mencetak gol ya. Hampir di setiap pertandingannya itu selalu mencetak gol dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, dalam setiap pertandingan olahraga tentunya akan ada hadiah yang disediakan untuk para pemenang atau yang menjadi juara dalam pertandingan tersebut ya. Nah, dan sehingga setiap peserta pertandingan atau perlombaan akan berusaha semaksimal mungkin ya, akan mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin untuk menjadi sang juara, untuk mendapatkan hadiah tersebut ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ya? Jadi hidup kita ini juga merupakan sebuah pertandingan ya, sebuah pertandingan. Nah, kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola ya, medan atau tempat pertandingannya adalah lapangan sepak bola ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kekristenan kita juga merupakan suatu pertandingan ya. Dan dunia ini merupakan tempat kita atau medan kita untuk bertanding ya. Nah, misalnya bertanding dalam melawan kemalasan ya. Anak-anak di rumah sering malas-malas mengerjakan tugas, sering malas-malas mengikuti proses pembelajaran ya. Dan kita bertanding untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita bertanding untuk selalu mengasihi dan mengampuni sesama kita. Dan terlebih kita bertanding untuk melawan dosa ya. Nah, tapi bertanding tanpa latihan ya, bertanding tanpa latihan sama halnya kita sedang merencanakan kekalahan bagi diri kita sendiri ya. Contohnya ketika anak-anak di rumah pada saat mau mengikuti PTS, PAS atau ulangan harian atau ujian yang lainnya, ketika anak-anak tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak belajar dengan baik ya, sama halnya anak-anak itu sudah merencanakan untuk mendapatkan nilai yang jelek ya. Beda halnya ketika anak-anak mempersiapkan diri dengan belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk mengikuti PAS ya, tentunya anak-anak akan mendapatkan hasil yang baik juga ya. Nah, bagaimana agar kita memenangkan pertandingan ya? Bagaimana agar kita bisa memenangkan pertandingan ya? Nah, poin yang pertama adalah menanggalkan semua beban dan dosa ya. Menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, ketika seorang atlet ya untuk menghadapi sebuah pertandingan ya, dan dia membawa sebuah tas yang tidak diperlukan dalam pertandingan tersebut, pastinya tas itu akan mengganggu ya, akan mengganggu atlet tersebut untuk mendapat posisi juara ya. Nah, sama halnya juga dengan beban hidup dan dosa kita yang masih kita perbuat ya. Nah, apa saja dosa yang masih kita perbuat ya? Apa saja dosa yang masih kita perbuat? Contohnya kita suka melawan orang tua ya. Anak-anak di rumah yang masih suka melawan orang tua, suka marah-marah ya, iri hati, sombong dan lain-lain. Nah, jika kita masih melakukan dosa ya, itu akan mengganggu kita untuk menjalani pertandingan iman kita di dunia ini ya. Dosa yang kita lakukan itu akan mengganggu atau
menjadi penghalang buat kita dalam menjalani pertandingan iman kita di dunia ini. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita tinggalkan dosa kita agar bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, poin yang kedua yaitu melatih diri, ya. Melatih diri. Nah, pertandingan bagi seorang olahragawan ya, atau seorang atlet ya, tidak hanya berpusat pada kejuaraannya saja ya, tidak hanya berpusat pada kejuaraannya saja, tetapi merupakan suatu proses ya, merupakan suatu proses. Jadi banyak proses yang dilalui dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertandingannya. Jika semua proses itu atau latihan kita jalani dengan baik ya, yang kita jalani dengan baik, pasti kita akan memperoleh performa yang baik pada saat pertandingan ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita ya. Kehidupan kekristenan kita harus menjalani kehidupan kita dengan seksama ya. Kita harus melatih hidup kita untuk menjadi lebih kuat dalam iman ya. Karena iman yang kuat dan bertumbuh itu tidak diraih sekejap saja ya, tetapi merupakan iman yang dibina hari demi hari ya, dan tentunya dengan tuntunan firman Tuhan ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih hidup kita ya, melalui ibadah, berdoa, membaca firman Tuhan, mengasihi sesama, membantu sesama, menghormati orang tua, kemudian tidak kompromi dengan dosa ya, tidak mengikuti pergaulan yang tidak baik ya, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih hidup kita untuk menjadi lebih kuat dalam iman ya, dalam menjalani pertandingan iman kita di dunia ini. Nah, poin yang ketiga yaitu berlomba dengan tekun ya, berlomba dengan tekun. Ketekunan dengan menjalani pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi ketekunan dalam menjalani pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Nah, jangan kita menyerah ketika kita mendapatkan masalah yang berat ya, ketika anak-anak mendapatkan masalah yang anak-anak anggap itu aduh, kenapa ini terjadi sama saya ya. Dan jangan putus asa ketika belum mendapatkan jalan keluar ya dari masalah tersebut. Tetapi mari kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memberi kita jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan mari kita tetap tekun melayani Tuhan, kita tetap tekun beribadah, mengiring Yesus ya, berdoa, dan kita tetap tekun untuk mengasihi sesama, mengampuni orang yang menyakiti kita, dan masih banyak hal lain. Nah, karena ketekunan kita pasti akan membuahkan hasil ya. Karena ketekunan kita akan membuahkan hasil ya. Seperti halnya seorang atlet ya. Seperti halnya seorang atlet yang mempersiapkan diri dengan baik dalam sebuah pertandingan agar mendapatkan hadiah ya dalam pertandingan tersebut atau memenangkan pertandingan tersebut. Nah, demikian juga dengan pertandingan iman kita di dunia ini ya. Tuhan akan memberikan upah atau hadiah bagi setiap orang yang setia, bagi setiap orang yang tetap tekun melayani Tuhan ya. Mari kita menjalani pertandingan iman kita di dunia ini dengan baik. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan kita jenuh untuk melatih, dan mari kita untuk menjalani pertandingan ini dengan tekun. Nah, semoga kita senantiasa memelihara iman kita sampai garis akhir, karena telah tersedia hadiah yaitu mahkota kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga.
Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang telah menyapa kami Tuhan untuk selalu melatih hidup kami Tuhan dalam menjalani pertandingan iman kami di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan untuk menghadapi pertandingan iman kami di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Miss Novi telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu doksologi. Mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat akan dibawakan oleh Miss Selpiani. Ya, baik anak-anak, mari kita menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan setiap ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan selalu memberkati kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.